kamu ini dasar karyawan pemalas jam. Suara CEO terdengar jelas di tengah ruang kerja yang langsung terdiam. Beberapa karyawan yang sudah duduk di depan komputer berhenti mengetik. Tatapan mereka perlahan mengarah pada seorang pria yang baru saja meletakkan tasnya di meja. Jam dinding menunjukkan lewat beberapa menit dari pukul dia. Yang lain sudah siap kerja dari tadi. Lanjut CEO. Nada suaranya dingin dan tegas. Kamu baru datang sekarang. Pria itu berdiri kaku. Kemejanya sedikit kusut, wajahnya pucat, matanya merah seperti belum tidur semalaman. Ia mencoba membuka mulut, saya semalam. CEO mengangkat tangan, menghentikannya sebelum kalimat itu selesai. Saya tidak butuh alasan. Ruangan semakin sunyi. Beberapa orang menunduk, pura-pura fokus pada layar, tetapi telinga mereka tetap mendengar setiap kata. Perusahaan ini tidak memelihara orang yang tidak punya tanggung jawab. Lanjutnya suaranya cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Kalau datang tepat waktu saja tidak bisa. Saya tidak melihat alasan kamu tetap di sini. Tangan pria itu masih menggenggam kartu akses. Jemarinya sedikit menegang. Ia tidak membantah, tidak menjelaskan bahwa pukul 5 pagi tadi, ia baru keluar dari ruang server. Setelah semalaman menyelamatkan data perusahaan dari serangan yang hampir melumpuhkan sistem. CEO menunjuk ke arah mejanya. Kemasi semua barang-barangmu sekarang juga. Kalimat itu jatuh tanpa jeda. Kamu keluar dari sini. Hari ini kamu dipecat. Tidak ada suara selain dengungan AC dan mesin printer di sudut ruangan. Bahkan suara napas terasa terlalu jelas dalam keheningan itu. Pria itu terdiam beberapa detik. Pandangannya sempat berkeliling melihat rekan-rekan kerja yang kini menghindari tatapannya. Lalu ia mengangguk pelan, tanpa membela diri, tanpa menjelaskan apapun. Ia hanya merapikan barang-barangnya perlahan. Seolah berusaha menjaga sisa harga dirinya di tengah ruangan yang kini terasa seperti tempat asing. Saat ia berjalan menuju pintu, tidak ada yang berani menahan. Pintu kantor tertutup pelan di belakangnya. Dan di dalam ruangan itu untuk pertama kalinya muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah semua orang baru saja menyaksikan sesuatu yang terasa salah, tetapi terlambat untuk dihentikan. Karena jauh di dalam hati mereka, muncul satu pertanyaan yang sama. Kenapa dia memilih diam? Padahal jelas ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya. Dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pintu kaca kantor menutup pelan di belakangnya. Bunyi klik kecil terdengar jelas, seolah menjadi tanda bahwa sesuatu benar-benar sudah selesai. Pria itu berdiri beberapa detik di lorong luar. Tangannya masih menggenggam kartu akses yang tadi belum sempat ia gunakan. Pendingin ruangan dari dalam kantor masih terasa sampai keluar. Tetapi tubuhnya justru terasa panas dan berat. Bukan karena marah. Lebih karena lelah yang belum sempat hilang sejak malam tadi. Di dalam ruangan, aktivitas perlahan kembali berjalan. Suara keyboard terdengar lagi, tapi tidak seramai biasanya. Beberapa orang masih melirik ke arah pintu, seakan berharap pria itu masuk kembali dan menjelaskan semuanya. Namun, pintu tetap tertutup. Di dekat meja pantry, dua karyawan berbisik pelan. Dia baru masuk bulan lalu kan? Iya, tapi tadi kelihatan banget capek. Ya, tetap saja, telat. Ya, telat. Percakapan itu berhenti ketika lewat di belakang mereka. Sementara itu, pria tadi berjalan menuju lift. Langkahnya tidak cepat. Seolah setiap gerakan membutuhkan tenaga lebih. Ketika pintu lift terbuka, pantulan wajahnya terlihat samar di kaca. Mata merah, rambut sedikit berantakan. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol lantai dasar. Lift turun perlahan. Di kepalanya, suara CEO tadi masih terdengar jelas.
Bukan kata-katanya yang paling terasa, tetapi cara semua orang melihatnya saat itu. Tatapan yang berubah dalam hitungan detik dari rekan kerja menjadi seseorang yang dianggap bermasalah. Ia mengusap wajahnya pelan. Semalam, ruangan server terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Alarm sistem berbunyi berulang kali. Layar monitor dipenuhi peringatan merah. Serangan masuk bertubi-tubi, mencoba menembus sistem penyimpanan utama perusahaan. Beberapa orang sudah pulang ketika itu terjadi. Ia ingat bagaimana kopi di mejanya sudah dingin sejak tengah malam. Ingat bagaimana jam di sudut layar berubah dari pukul lalu 3, lalu hampir 5 pagi. Saat akhirnya sistem kembali stabil, ruangan sudah sunyi. Hanya suara pendingin server yang tersisa. Ia sempat mengirim pesan izin terlambat. Tangannya bahkan masih gemetar karena kelelahan. Lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka, membawa kembali suara dunia luar. Orang lalu lalang di lobi. Suara sepatu, bunyi pintu putar, dan aroma kopi dari kafe kecil di sudut ruangan. Semua berjalan normal, seolah tidak ada yang berubah. Hanya hidupnya yang tiba-tiba terasa berhenti. Ia keluar dari gedung tanpa menoleh ke belakang. Di lantai atas, CEO kembali masuk ke ruangannya. Wajahnya tetap tenang, tetapi suasana rapat pagi terasa berbeda. Beberapa staf terlihat kurang fokus. Ada jeda-jeda kecil dalam percakapan yang biasanya cepat. "Kenapa laporan server belum masuk?" tanyanya singkat. Tim IT saling pandang. Salah satu dari mereka membuka laptop ragu menjawab. "Masih dicek, Bu." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi nada suaranya tidak seyakin biasanya. CEO mengangguk singkat, lalu kembali melihat layar komputernya. Baginya, keputusan tadi adalah hal yang wajar. Tanpa itu, perusahaan tidak akan berjalan. Namun, entah kenapa, bayangan wajah pria yang hanya mengangguk tanpa membela diri itu sempat muncul lagi di pikirannya. Bukan wajah orang yang ketahuan salah. Lebih seperti seseorang yang terlalu lelah untuk menjelaskan. Ia mengabaikan pikiran itu dan kembali bekerja. Di luar gedung, pria itu duduk sebentar di bangku dekat area parkir. Matahari pagi mulai terasa hangat, tetapi tubuhnya justru menggigil pelan. Kurang tidur akhirnya terasa setelah semuanya selesai. Ia membuka ponselnya. Tidak ada pesan baru. Beberapa notifikasi email masuk semalaman masih belum sempat ia baca. Salah satunya adalah laporan otomatis dari sistem keamanan perusahaan. Laporan yang menandakan serangan berhasil dihentikan pukul 4.57 pagi. Ia menatap layar itu beberapa detik, lalu mengunci ponselnya kembali. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Mobil-mobil karyawan terus masuk ke area parkir. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang baru saja keluar dari gedung itu adalah orang yang menjaga perusahaan tetap berjalan beberapa jam sebelumnya. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tetap tenang, meski bahunya terlihat lebih berat dari sebelumnya. Di lantai atas, tanpa disadari siapapun, sistem perusahaan mulai menunjukkan notifikasi kecil yang belum pernah muncul sebelumnya. Bukan error besar, hanya peringatan ringan yang membutuhkan orang yang benar-benar memahami struktur datanya. Beberapa staf mencoba memperbaiki, tetapi tidak langsung berhasil. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, seseorang berkata pelan, "Biasanya dia yang urus bagian ini." Kalimat itu menggantung di udara. Sementara di luar gedung, pria itu sudah berjalan menjauh. Tanpa tahu bahwa 10 menit lagi seseorang akan datang mencarinya. Justru karena apa yang ia lakukan semalam. Dan satu pertanyaan mulai tumbuh perlahan di antara orang-orang yang masih berada di kantor. Apakah mereka baru saja memecat orang yang sebenarnya sedang menyelamatkan perusahaan? Pagi di kantor berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar terlihat begitu. Suara telepon masuk bergantian. Rapat kecil dimulai di beberapa sudut ruangan, dan layar monitor kembali dipenuhi angka, serta laporan harian. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti ada bagian kecil yang hilang, dan belum disadari semua orang.
Di tim IT, suasana lebih sunyi dari biasanya. Ryan mencoba membuka kembali lock system sejak dini hari. Keningnya berkerut. Beberapa bagian data terlihat sudah diperbaiki. Tetapi cara perbaikannya tidak seperti prosedur standar perusahaan. Lebih cepat, lebih rapi. Seolah orang yang mengerjakannya sudah tahu bagian mana yang harus disentuh tanpa mencoba-coba. Ini semalam siapa yang pegang? Tanyanya pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, seseorang berkata pelan, tanpa mengangkat kepala. Dia nama itu tidak perlu disebut. Semua tahu siapa yang dimaksud. Ryan menghela napas panjang. Ia ingat lampu ruang server masih menyala ketika ia pulang sekitar pukul 11 malam. Pria itu masih duduk di depan layar. Mengatakan akan menyelesaikan sedikit lagi sebelum pulang. Tak ada yang menyangka. Sedikit lagi berarti sampai hampir pagi. Di ruangan lain, percakapan kecil mulai muncul. Dia memang pendiam. Iya. Tapi kerjanya beres terus. Tapi tetap saja, aturannya aturan. Kalimat terakhir itu terdengar seperti pembenaran, bukan keyakinan. Beberapa orang sebenarnya merasa tidak nyaman dengan kejadian pagi tadi. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan sudah diambil langsung oleh CEO. Tidak ada yang ingin terlihat menentang. Di dalam ruangannya, CEO duduk menatap layar laptop. Jadwal rapat hari itu padat. Angka-angka laporan keuangan bergerak stabil. Secara logika semuanya berjalan baik, namun fokusnya beberapa kali terpecah. Bayangan pria yang berdiri diam tanpa membela diri itu kembali muncul di kepalanya. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Ia terbiasa dengan karyawan yang membantah, mencari alasan, atau mencoba membela diri. Tapi pagi tadi, tidak ada itu semua. Hanya anggukan singkat lalu pergi. Seolah keputusan itu memang sudah diterima, bahkan sebelum dijelaskan. CEO menggeleng pelan, mencoba mengembalikan pikirannya ke pekerjaan. Di sisi lain kantor, tim mulai merasakan masalah kecil. Sistem berjalan, tetapi beberapa akses terasa lebih lambat dari biasanya. Tidak cukup besar untuk disebut gangguan, tetapi cukup membuat pekerjaan terhambat. Biasanya ini cepat, gumam Ryan. Ia coba menghubungi nomor internal toko utama secara refleks, lalu baru sadar panggilan itu tidak akan tersambung lagi. Tangannya berhenti di atas layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya ia menaruhnya kembali. Sementara itu, di luar gedung, pria yang baru saja dipecat berjalan tanpa tujuan jelas. Suara klakson dan pedagang kaki lima bercampur dengan panas matahari yang semakin naik. Rasa lelah mulai terasa lebih berat sekarang. Ketika semalam bekerja, tubuhnya masih ditopang adrenalin. Sekarang, setelah semuanya selesai, yang tersisa hanya kelelahan. Ia berhenti di sebuah warung kecil dan membeli air minum. Tangannya sedikit gemetar saat membuka tutup botol. Pemilik warung memandang sekilas. Baru pulang kerja, Mas. Pria itu hanya mengangguk pelan. Ia tidak menjelaskan apapun. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Di kantor, situasi perlahan berubah. Laporan keamanan akhirnya masuk ke email internal manajemen. Salah satu staf membukanya sambil lalu berhenti membaca di tengah kalimat. Serangan berhasil dihentikan pukul 7. Membaca ulang bagian itu. Waktu itu terlalu pagi untuk orang yang bekerja normal. Siapa yang terakhir login? Tanyanya. Beberapa orang saling pandang lagi. Nama itu muncul kembali. Kali ini tidak ada yang berbicara. Perasaan tidak nyaman mulai menyebar pelan. Seperti orang-orang yang baru menyadari ada sesuatu yang terlewat. Namun tidak ada yang berani membawa hal itu ke ruangan CEO. Keputusan pemecatan masih terlalu baru. Suasana masih terlalu sensitif. Di ruangannya, CEO menerima laporan singkat dari sekretaris tentang kunjungan mendadak ayahnya pagi ini. Pendiri perusahaan itu jarang datang tanpa pemberitahuan. Ia mengangkat alis sedikit heran, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Baginya, itu mungkin hanya kunjungan biasa. Sementara di lantai bawah, sistem kembali mengeluarkan notifikasi kecil. Bukan kerusakan, hanya pengaturan yang perlu disesuaikan.
Hal-hal yang biasanya selesai dalam hitungan menit, kali ini memakan waktu lebih lama. Dan tanpa disadari, kalimat yang sama mulai terdengar dari beberapa meja kerja. Kalau dia masih di sini, mungkin sudah selesai dari tadi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi cukup untuk membuat suasana berubah. Di luar gedung, pria itu akhirnya berdiri dari kursinya di warung. Ia melihat jam di ponselnya. Baru lewat pukul 9 pagi. Hari masih panjang, tapi rasanya sudah terlalu melelahkan. Ia menarik napas dalam, lalu berjalan kembali menyusuri trotoar. Ia tidak tahu bahwa di kantor yang baru saja ia tinggalkan, orang-orang mulai menyadari satu hal yang sama. Keputusan yang terasa benar 1 jam lalu, perlahan mulai terlihat terlalu cepat. Dan tanpa mereka sadari, seseorang sedang dalam perjalanan menuju kantor itu, membawa kabar yang akan mengubah cara semua orang memandang kejadian pagi tadi. Menjelang siang, ritme kantor yang biasanya stabil mulai terasa tersendak, bukan karena masalah besar, tetapi karena banyak hal kecil yang tidak berjalan semulus biasanya. Tim IT berkumpul di depan layar utama. Grafik penggunaan server naik turun tidak stabil. Sistem masih berjalan, tetapi beberapa proses yang biasanya otomatis kini harus diperbaiki manual. Ryan mengusap pelitisnya pelan. Harusnya ini sudah beres dari tadi, gumamnya. Ia mencoba beberapa pengaturan, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak rusak, hanya tidak rapi. Seperti sesuatu yang semalam diperbaiki dengan cepat untuk menyelamatkan keadaan, tetapi belum sempat disempurnakan. Dan semua orang tahu siapa yang biasanya menyelesaikan bagian itu. Nama itu kembali muncul. Kali ini tanpa perlu disebutkan. Di meja sebelah, seorang staf berkata pelan, "Semalam dia memang belum pulang waktu aku keluar." "Jam berapa?" "Hampir tengah malam." Percakapan itu berhenti ketika seseorang menyadari ruangan tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Bukan karena tidak ada pekerjaan, tetapi karena semua orang memulai memikirkan hal yang sama. Jika ia memang bekerja semalaman, lalu kenapa pagi tadi tidak ada yang menjelaskan? Di lantai lain, CEO sedang memimpin rapat singkat. Pembahasan berjalan cepat, tetapi beberapa laporan teknis membuatnya mengernyit. "Kenapa penyelesaiannya lama?" tanyanya. Tim IT saling pandang sebelum akhirnya menjawab hati-hati. "Masih penyesuaian, Bu. Yang biasa pegang bagian ini sudah tidak ada." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup membuat suasana berubah. CEO tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk, lalu melanjutkan rapat. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di ruangan itu lagi. Ia membuka kembali laporan sistem setelah rapat selesai. Matanya berhenti pada waktu pemulihan server pukul 7. Terlalu pagi. Ia mencoba mengingat kembali kejadian pagi tadi. Wajah lelah itu, mata merah. Cara pria itu berdiri tanpa membantah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Kecil tetapi mengganggu. Di luar kantor, pria itu berjalan tanpa arah pasti. Ia akhirnya duduk di halte bus, memandangi kendaraan yang lewat silih berganti. Tubuhnya masih terasa berat, tetapi pikirannya justru kosong. Ia tidak merasa marah, hanya lelah. Semalam saat sistem hampir jatuh, ia bahkan tidak memikirkan penghargaan atau pengakuan. Ia hanya tahu, jika data itu hilang, banyak orang akan terkena dampaknya. Itu saja. Ponselnya bergetar sebentar. Email otomatis dari sistem keamanan masuk lagi, menandakan proses pemulihan masih berjalan normal. Ia membaca sekilas, lalu menutupnya kembali. Semua sudah selesai, pikirnya. Di kantor, tekanan perlahan meningkat. Beberapa pekerjaan mulai tertunda, karena tidak ada yang benar-benar memahami struktur perbaikan yang dilakukan semalam. Catatan yang ditinggalkan terlalu singkat, seperti ditulis oleh seseorang yang sudah terlalu lelah untuk menjelaskan panjang. Ryan bersandar di kursinya. "Aneh," katanya pelan. "Dia biasanya detail." Seorang staf lain menjawab, "Mungkin karena buru-buru pulang."
Kalimat itu justru membuat mereka saling diam. Jika memang buru-buru pulang, kenapa Locke menunjukkan aktivitas sampai hampir jam 5 pagi? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Di ruangannya, CEO berdiri di dekat jendela. Dari lantai atas, ia bisa melihat area parkir di bawah. Orang-orang datang dan pergi seperti biasa. Tidak ada yang menunjukkan bahwa sesuatu sedang berubah. Namun untuk pertama kalinya sejak pagi, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ia terlalu cepat mengambil keputusan. Ia terbiasa bergerak cepat. Dunia bisnis mengajarkannya bahwa keraguan bisa menjadi kelemahan. Tetapi kali ini kecepatan itu justru terasa seperti kesalahan. Belum ada bukti, hanya perasaan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, resepsionis di lantai bawah menerima tamu tanpa janji. Seorang pria tua dengan pakaian rapi berdiri tenang di depan meja. Wajahnya familiar bagi sebagian karyawan lama, pendiri perusahaan. Kabar kedatangannya menyebar cepat ke lantai atas. Beberapa orang langsung merapikan posisi duduk. Kehadirannya jarang, dan biasanya hanya terjadi ketika ada hal penting. Tidak ada yang tahu alasan kedatangannya kali ini. Di tim IT, sistem akhirnya kembali stabil. Namun, suasana tetap tidak kembali seperti sebelumnya. Ada rasa ganjil yang sulit diabaikan, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu terjadi. Di halte bus, pria itu berdiri ketika kendaraan datang. Ia melangkah masuk tanpa melihat kembali ke arah gedung kantor yang tadi pagi ia tinggalkan. Ia tidak tahu bahwa di saat yang hampir bersamaan, seseorang sedang naik lift menuju lantai atas dengan membawa kabar yang akan membuat semua orang menyadari satu hal. Orang yang mereka anggap bermasalah mungkin justru orang yang paling mereka butuhkan. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, keraguan mulai berubah menjadi rasa bersalah yang pelan namun pasti. Kedatangan pendiri perusahaan membuat suasana kantor berubah tanpa perlu perintah apapun. Orang-orang bekerja sedikit lebih rapi. Suara percakapan mengecil dan langkah kaki terdengar lebih hati-hati di sepanjang lorong. Pria tua itu berjalan pelan melewati area kerja. Ia tidak langsung menuju ruang CEO. Sesekali ia berhenti memperhatikan layar karyawan yang sedang bekerja, mengangguk ringan, lalu melanjutkan langkahnya. Beberapa karyawan lama menyapa dengan hormat. Ia membalas dengan senyum tipis. Namun, ada satu hal yang ia cari. Di tim IT, suasana masih terasa tegang. Masalah besar memang sudah tidak ada, tetapi pekerjaan yang biasanya selesai cepat, kini terasa lebih berat. Beberapa pengaturan sistem terlihat seperti puzzle yang belum lengkap. Ryan membuka kembali log semalam. Ia membaca baris demi baris dengan lebih teliti. Cara perbaikannya sederhana tetapi efektif. Tidak banyak perubahan, hanya bagian yang benar-benar diperlukan. Dia sengaja bikin seminimal mungkin, gumamnya. Kenapa? Tanya rekannya. Supaya sistem tetap jalan walau belum selesai sepenuhnya. Jawaban itu membuat mereka saling diam. Itu bukan cara kerja orang yang panik. Itu cara kerja seseorang yang berpikir jauh ke depan. Di ruangannya, CEO menerima kabar bahwa ayahnya sudah tiba. Ia sedikit terkejut karena biasanya kunjungan selalu dijadwalkan. Ia merapikan berkas di meja sebelum akhirnya keluar. Ketika mereka bertemu di ruang rapat kecil, percakapan dimulai ringan. Menanyakan kondisi perusahaan, perkembangan proyek, hal-hal yang terdengar biasa. Namun tatapan ayahnya beberapa kali mengarah keluar ruangan, seperti mencari seseorang. Tim sekarang bagaimana? Tanyanya akhirnya. Baik, jawab CEO singkat. Tadi pagi ada sedikit masalah disiplin, tapi sudah saya selesaikan. Ayahnya mengangguk pelan, tanpa langsung bertanya lebih jauh. Di luar ruang rapat, beberapa staf mulai merasa suasana semakin tidak nyaman. Tentang laporan keamanan, tentang seseorang yang bekerja sampai pagi, tidak ada yang berani memastikan.
tetapi semua mulai menghubungkan potongan-potongan kejadian. Di halte bus, pria itu akhirnya turun di sebuah jalan yang lebih sepi. Ia berjalan pelan menuju warung makan sederhana. Tubuhnya benar-benar meminta istirahat sekarang. Ia duduk di kursi plastik, memesan teh hangat, lalu menunduk lama tanpa menyentuh ponselnya. Untuk pertama kalinya sejak pagi, pikirannya mulai kosong. Tidak ada lagi alarm sistem, tidak ada layar penuh peringatan, tidak ada keputusan yang harus diambil cepat, hanya rasa lelah yang datang sekaligus. Sementara itu, di kantor ayah Si akhirnya membuka tablet yang ia bawa. Ia menunjukkan laporan keamanan perusahaan yang dikirim langsung oleh vendor eksternal. Semalam perusahaan hampir kehilangan data utama, katanya tenang. CEO mengangguk. Ia sudah membaca laporan itu, tapi ada satu orang yang menahan semuanya sampai sistem kembali stabil. Kalimat itu membuat CEO sedikit mengangkat kepala. Ayahnya belum menyebut nama. Di tim IT, suasana semakin canggung. Beberapa staf mulai sadar bahwa informasi yang mereka ketahui seharusnya sudah disampaikan sejak pagi. Namun waktu terasa sudah terlambat. Tidak ada yang ingin terlihat menyalahkan keputusan atasan. Di ruang rapat, ayah CEO melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Orang ini bekerja sampai hampir jam 5 pagi. CEO terdiam sesaat. Waktu itu kembali terlintas di kepalanya. Pukul 7. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi muncul, kini terasa lebih jelas. Namun, ia masih belum menghubungkan semuanya sepenuhnya. Di luar, langit mulai terasa lebih terang. Aktivitas kota berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam gedung itu, cara pandang beberapa orang mulai berubah perlahan. Bukan karena ada yang mengatakan mereka salah, tetapi karena fakta-fakta kecil mulai menyusun dirinya sendiri. Di meja kerja, seseorang berkata pelan tanpa sadar. Pagi tadi, dia memang kelihatan seperti orang yang belum tidur. Kalimat itu tidak ditanggapi siapapun, tetapi cukup membuat ruangan kembali sunyi. Dan di ruang rapat, tepat sebelum nama itu akhirnya disebut, ada jeda singkat yang terasa lebih panjang dari biasanya. Jeda yang menandai bahwa sebentar lagi semua orang akan menyadari sesuatu yang seharusnya mereka pahami sejak awal. Bahwa kadang orang yang terlihat paling bersalah justru adalah orang yang sedang memikul beban paling besar. Ruangan rapat itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pendingin ruangan berdengung pelan, tetapi suara itu justru membuat keheningan terasa semakin jelas. CEO duduk tegak di seberang ayahnya. Tablet yang tadi diperlihatkan masih menyala di atas meja, menampilkan laporan keamanan yang belum ia baca sampai selesai. Ia menatap angka waktu itu lagi, pukul 7. Jam yang sejak tadi terus kembali ke pikirannya.